السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, telah memuji Allah atas segala nikmat yang terus Allah berikan kepada kita dan bersalawat kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah
tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita wasiatkan kepada diri kita masing-masing, kita nasihatkan ke dalam hati kita yang paling dalam untuk nantiasa menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya hanya takwa yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi kita semua, baik dalam kehidupan di dunia khususnya di negeri akhirat nanti. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teruslah jaga ketakwaan itu, jangan sampai kita lalai sehingga naudzubillah meninggal tidak dalam keadaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimanillah, pada kesempatan yang mulia ini juga saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mewasiatkan kepada diri kita masing-masing terhadap satu penyakit yang amat sangat berbahaya, yang bahkan Rasulullah pun berlindung dari penyakit hati ini, yaitu penyakit yang disebut dengan nifaq, yang pelakunya disebut sebagai munafik. Kata nifaq diambil dari kata nafaq, yaitu lubang semacam lubang tikus yang mana memiliki dua pintu. Pintu yang pertama pintu untuk masuk dan keluar, dan ada satu pintu yang tersembunyi untuk kabur menjebak lawannya. Oleh karena orang-orang Arab menyebut bahwasanya orang yang memiliki dua wajhain, bermuka dua, memiliki dua wajah. Di depan si A berbicaranya A, di belakang berbicaranya beda saja, berbicara B. Disebut sebagai orang yang munafik, yaitu orang yang terkena penyakit nifaq. Para ulama menjelaskan bahwasanya kemunafikan atau nifaq memiliki dua bagian. Bagian yang pertama adalah nifaq i'tiqadi atau nifaqul akbar, nifaq yang besar, nifaq dalam keyakinan, yaitu seorang yang sebetulnya bukan Islam tapi dia berpura-pura Islam. Dia menampakkan keislaman demi menyembunyikan kekufuran atau kekafiran dalam hatinya dengan satu tujuan tertentu. Biasanya terjadi di periode awal Madinah ketika Rasulullah SAW hijrah untuk memecah belah kaum muslimin. Orang seperti ini yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak ada dalam diri mereka sendiri. Oleh karena Allah hukumi mereka, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dan sebagai manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, aku beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka sebetulnya bukan orang-orang yang beriman. Secara hukumnya Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran, innal munafiqina fi dzakil asfal minan nar. Mereka itu karena pada dasarnya mereka orang kafir, maka hukumnya sama dengan orang kafir, mereka akan di neraka jahanam. Bahkan para ulama menyebutkan berdasarkan ayat tadi, karena Allah tempatkan orang-orang munafik istiqomah ini di kerasnya neraka, yaitu bagi neraka yang paling dalam, yang paling panas, maka hukuman bagi mereka lebih keras, lebih besar daripada hukuman bagi orang-orang kafir. Kemudian yang harus kita waspadai adalah golongan nifaq yang kedua, yaitu nifaq amali, yaitu nifaq dalam perbuatan, yang sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, ayatul munafiqin salasa, tanda-tanda, sifat-sifat, ciri-ciri kemunafikan atau nifaq amal ini adalah seorang muslim yang pada dirinya terdapat kebahagiaan sifat-sifat orang munafik. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, ayatul munafiqin salasa, ada tiga sifat, ada tiga ciri orang-orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, kalau berbicara suka dusta, kalau berbicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sering diingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia sering berkhianat. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menambahkan, wa idza khasama fajra, kalau ia bertengkar, kalau ia berselisih sekalipun dengan saudaranya sama muslim, maka mereka akan melampaui batas, mereka akan berbuat curang, mereka akan halalkan segala cara yang haram pun mereka halalkan demi mereka menang mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah beberapa sifat munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.
Saking bahayanya penyakit ini, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat senantiasa berdoa berlindung dari sifat kemunafikan ini. Di antaranya diriwayatkan oleh Baihaqi dari sahabi, salah seorang sahabi yaitu Ummu Ma'bad, di mana dia berdoa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami dari sifat nifaq. Wa a'malana minal riya, sucikan amal-amal kami dari sifat riya. Wa alsinatana minal kadhib, dan sucikan lisan kami dari dusta. Wa a'inna bil khiyanah, dan sucikan pandangan kami dari pandangan khianat. Hadis ini dhaif tapi diperkuat oleh hadis yang lain, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i mengatakan bahwa Rasulullah pun berdoa berlindung dari sifat kemunafikan ini dalam doa yang panjang yang diawali, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat lemah. Sampai kepada akhir doa, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minal kufri wal faqr, dari kekufuran dan kefakiran. Lalu kemudian Allah melanjutkan wa minal kufur, dari kefasikan, wan nifaq, dan dari kemunafikan, dari sifat nifaq. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat senantiasa berlindung dari penyakit ini? Penyakit ini sangat berbahaya. Di antaranya bahwasanya kenifakan, kemunafikan sedikit demi sedikit, lambat laun akan mengikis keimanan, mengikis ketakwaan, dan mengikis keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Allah mereka menipu. Bahkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka mendirikan salat dengan malam. Yura'una an-nas. Kenapa? Karena salatnya mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Terbiasa menipu Allah, lama-lama rasa takut kepada Allah akan hilang. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan sifat amali jika dibiarkan maka lama-kelamaan bisa menghilangkan keimanan waliyadzubillah. Yang kedua, bahaya dari nifaq adalah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban aliman." Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bahwasanya Allah siapkan azab yang pedih. Allah tidak khususkan di akhirat saja, berarti azabnya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ayyuhal muslimun, penyakit nifaq akan merusak persatuan umat, akan menimbulkan perpecahan umat, sebagaimana dicatat dalam sejarah bahwa orang-orang munafik selalu menjadi sumber fitnah, selalu menjadi sumber perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam perang Uhud, mereka berperang melemahkan kaum muslimin. Dalam perang Tabuk, mereka berperang menakut-nakuti sehingga ditinggalkan pasukan Rasulullah sehingga jumlahnya hanya sedikit. Akan memecah persatuan dan kesatuan umat. Saking bahayanya orang-orang munafik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khusyubun musannadah." Kalau kalian perhatikan rupa mereka, kalian akan takjub, sopan santun. Wa in yaqulu tasma'u liqawlihim, kalau mereka berbicara saking manisnya ucapan mereka, kalian akan takjub. Seakan-akan mereka itu kayu yang tersandar yang sangat indah. Akan tetapi di dalam hati mereka, yahsaduna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahzarhum. Setiap ada teriakan, mereka selalu merasa ini ditujukan kepada saya. Saya sudah terbongkar kemunafikannya. Seolah-olah tanpa itu kita akan percaya. Qatalahum fahzarhum, maka waspada'ilah mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Qatalahumullahu anna yufakun, binatang mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang terbiasa dengan kenafakan, mereka diamkan, mereka tidak hilangkan, mereka tidak berlindung dari sifat-sifat itu, akan senantiasa menghalalkan segala cara demi meraih apa yang mereka inginkan.
demi menggapai apa yang mereka inginkan, demi mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka halalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi tadi, wa idza qatana fajara, kalau mereka berselisih, mereka akan halalkan segala cara. Mereka akan berbuat curang. Padahal Nabi SAW bersabda, laisa minna al-ghashi, bukan golonganku, bukan termasuk golonganku orang-orang yang suka berbuat curang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin akan jujur pada kawan dan jujur pada lawan. Tidak hanya jujur pada kawan saja, jujur pada kawan, jujur pada lawan. Itulah sifat karakteristik orang yang beriman. Kita lihat sejarah pada perang Salib yang ketiga dalam perang Ar, di mana pasukan kerajaan-kerajaan Eropa ingin menyerang Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika terjadi peperangan, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala melihat pemimpin mereka yaitu Raja Richard the Lionheart dari Inggris itu tidak terlihat. Dan ternyata setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata Raja Richard sedang sakit. Lalu apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Baitul Maqdis? Beliau gencatan senjata. Lalu kemudian beliau mengirimkan utusannya seorang tabib, seorang dokter, untuk apa? Menyembuhkan Raja Richard. Setelah sembuh beberapa hari, Raja Richard curiga, kemudian disampaikan bahwa aku adalah utusan Salahuddin Al-Ayyubi. Diberikan hadiah tidak mau. Ketika ditanya apa alasannya, kami diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menyayangi semua ciptaan Allah, dan kita sebagai musuh di medan perang. Luar biasa keadilan seorang mukmin. Dan ini diamalkan oleh para pendahulu kita yang saleh, para salaf. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jauhilah oleh kita wasiatkan, kita nasihatkan kepada diri kita. Jauhi yang pertama, dusta, kebohongan, bohongan yang diperbolehkan. Ketika kita ingin mendamaikan seseorang dengan kebaikan, atau dalam ketika berperang kita membuat strategi perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyandingkan ketakwaan dengan kejujuran dan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang bertakwa, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kalian jujur dan bersabarlah kalian tetap dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tepati janji, tunaikan amanah. Karena inilah sifat orang yang beriman. Sebelumnya Allah menyebutkan di ayat yang pertamanya Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun", sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sampai ke ayat 8, siapakah mereka? Walladzina hum min amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka tunaikan janji dan amanah. Itulah seorang mukmin ayyuhal muslimun, dan kita dituntut untuk itu. Yang ketiga, jaga dan tingkatkan terus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bermuraqabah, merasa diawasi, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut kita kepada Allah senantiasa hadir, senantiasa besar. Kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis para ulama yang mengingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar keyakinan kita kepada Allah senantiasa besar. Yang selanjutnya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beriman di muka bumi ini, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, beliau pun memohon kepada Allah perlindungan dari sifat ini, dari sifat yang buruk ini. Oleh karena itu, senantiasa kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa dibersihkan, dijaga dari penyakit yang amat sangat buruk ini yang bisa mengikis keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mulia ini, semoga kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dan juga seluruh anggota keluarga kita dari penyakit nifaq dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena tentu kita ingin ketika dicabut nyawa kita, hati kita bersih. Hati kita bersih dari sifat-sifat yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita
menerima kita dan menyambut kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها المسلمون اخواني في الدين عزني الله واياكم، اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا ان الله قال في كتابه الكريم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا الاحياء منهم والميتين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعواتك يا قاضي الحاجات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه. اللهم اغفر لنا فانك خير الغافرين، وارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فانك خير الرازقين، وانصرنا فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، وادخلنا الى جناتك جنات النعيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد